Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal musyrikun. Allahumma fashalli 'ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat takwa pada hari ini berkaitan dengan pemanfaatan usia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang wafat tahun 241 Hijriah. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang usia dan akhlaknya baik. Jadi semakin panjang usianya, semakin baik akhlaknya, itu adalah manusia terbaik. Makanya bagi yang panjang usia patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dia bisa meningkatkan amal terbaik sehingga menjadi khiyarukum, menjadi orang terpilih, menjadi orang yang terbaik. Persoalannya seperti apa akhlak yang terbaik atau yang panjang usia semakin baik itu? Hadisnya masih diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas bin Malik. Rasul bersabda, ma min mu'ammarin yu'ammaru fil Islam arba'ina sanah illa sarafallahu anhu salasa anwa'in minal bala. Tidak ada yang diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala atau dipanjangkan usia fil Islam, di dalam Islam, arba'ina sanah, sampai 40 tahun, illa sarafallahu anhu salasata anwa, kecuali Allah akan menghindarkan darinya atau melepaskan dari orang yang sudah berusia 40 tahun itu salasata anwa, 3 bala, 3 macam minal bala, 3 bencana, yaitu al-junun, penyakit rohani, penyakit gila, penyakit gangguan jiwa, gangguan kejiwaan, wal judam wal baros, dan penyakit sendi, penyakit tulang, serta penyakit kulit. Jadi ada penyakit sendi, ada penyakit kulit. Itu yang baik. Jadi kalau dia sudah berusia 40 tahun, bebas dari penyakit rohani, penyakit jasmani, dan penyakit kulit, itu adalah yang terbaik. Maka begitu usia 40 tahun, setiap umat diperintahkan untuk menjaga ketiga penyakit itu. Itu penyakit rohani. Kalau penyakit kulit dan jasmani, tentu saja pemeriksaannya apakah ada gangguan peredaran darah, apakah hipertensi atau darah rendah, apakah kolesterol, apakah asam urat, apakah satu lagi penyakit kulit. Nah, artinya itu diperintah oleh Rasulullah SAW di dalam hadis itu. Begitu usia 40 tahun,
harus sering mengoreksi atau introspeksi atau memeriksa. Tentu saja pemeriksaan itu harus dampak pada usaha. Usahanya baik pencegahan, urusan makanan maupun pengobatan. Dan pengobatan itu harus lengkap. Pengobatan itu tidak hanya bisa secara medis. Sebab kalau seluruh penyakit bisa diobati secara medis, atau dokter mau gering, mau sakit. Dan tidak pula secara rohani. Sebab kalau semua penyakit bisa dibebaskan dari rohani atau dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ustadz kiai mau sakit karena medok doanya juga, karena khusyuk berdoanya juga. Jadi ternyata kan kiai bisa sakit walaupun doanya hebat, walaupun doanya khusyuk. Dokter juga bisa sakit walaupun pengobatannya bisa hebat, tahu. Begitu juga perawat, semuanya bisa sakit. Makanya pengobatan itu baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Itu ketika usia 40 tahun. Kemudian faida balago khamsina sanah, apabila sudah berusia 50 tahun, layanallahu alaihil hisab, maka Allah meringankan perhitungan, meringankan hisab. Artinya apa? Meringankan hisab karena semakin hati-hati menjaga diri, sehingga yang memberatkan timbangan kesalahan dihindari, dan yang memberatkan timbangan kebaikan diamalkan, sehingga ringan di dalam hisab, di dalam perhitungan di hari nanti. Kemudian faida balago sittina, apabila sudah berusia 60 tahun, rojaqahullahu al-inabah ilaihi, Allah memberi rezeki kepadanya al-inabah, selalu kembali mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah berusia 60 tahun semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilaihi mimma yuhibbu, apa yang ia senangi, yang disenangi oleh Allah. Apa yang dia benci, yang dibenci oleh Allah. Jadi berusia 60 tahun itu akhlaknya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah, dan yang dijauhi sesuai dengan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Faida balago sab'ina sana, apabila sudah berusia 70 tahun, yang di dalam hadis dikatakan rata-rata umur umatku antara 60-70 tahun. Itu rata-rata umur umatku, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi bapak yang usianya 70 tahun seperti saya, 70 tahun ke atas, itu sudah dianugerahi lebih. Jadi sudah bebas, terlepas dari rata-rata, karena rata-rata usia umat Muhammad itu antara 60 sampai 70. Jadi kalau di atas 70 lebih bersyukur lagi. Dan di sini dikatakan idza balago sab'ina sana ahabbahullah wa ahabbahu ahlus sama. Allah semakin cinta kepada orang tersebut, dan ahli langit, penduduk langit semakin mencintainya, karena kecintaan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tumbuh, sehingga apapun yang diperbuatnya untuk mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kalau di atas itu? Faida balagos samanin, apabila sudah berusia 60 tahun, qabilallahu hasanatihi wa tazawaja an sayyiatih, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahannya terlewat. Artinya apa? Kalau sudah
umur 80 tahun dia tidak pernah berbuat salah, sehingga dihapuskan oleh Allah. Jadi dihapuskan itu bukan otomatis diampuni, tapi karena dia tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat kekeliruan. Amalnya itu hanya yang sesuai dengan apa yang disyariahkan, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul. Apakah masih ada yang lebih lagi? Tentu masih ada. Faida balagotis ina, apabila sudah berusia 90 tahun, ghafarallahu ma taqaddama min danbih wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa yang telah lewat dan segala dosa yang belum dilakukan, karena dia tidak pernah berbuat dosa lagi. Wa ma ta'akhkhar. Wa summiya asirullah, dan itu sudah jadi tawanan Allah. Jadi apapun yang diperbuat hanya sesuai dengan kehendak Allah. Dan fi ardihi wa syafa'a li ahli baiti, dan bisa menyafaatan, memberikan syafaat kepada umat. Sidang Jumat rahimakumullah, maka semakin tinggi, semakin panjang usianya, akan semakin baik, sehingga menjadi khiyarukum. Khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan. Jadi semuanya itu apabila kita ingin meraih kebaikan, maka harus ada langkah. Dan di sini ternyata langkah pertama disebut oleh Rasulullah SAW, ida balago arba'ina sana, 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Sedangkan sebelumnya tidak disebut. Karena usia 40 tahun itu mulai bertanggung jawab. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, ida balago asyuddahu wa balago arba'ina sana. Apabila dia sudah berusia 40 tahun, qala, dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mampu bersyukur kepada nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada nikmat yang diberikan kepada orang tuaku. Jadi usia 40 tahun itu seorang muslim harus sudah mapan, baik jasmani, kesehatannya maupun rohani, dan termasuk juga ekonomi. Kenapa ekonomi? Agar dia bersyukur. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta, sehingga aku bersyukur kepadamu atas rezeki yang kau berikan kepadaku, alayya wa ala walidayya, dan kepada orang tuaku. Jadi usia 40 tahun, tanggung jawab seorang muslim itu bukan hanya untuk diri dan keluarga, tetapi juga tanggung jawab kepada orang tua. Kalau dulu ketika saya muda, ada aneh ucapan orang tua, semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Tapi setelah usia di atas 70 tahun baru terasa, memang betul semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Karena begitu usia kita di atas 70, anak sudah berusia di atas 40. Jadi anak yang sudah berusia 40 itu sudah wajib menafkahi orang tuanya. Maka semakin banyak anak, semakin banyak rezeki oleh orang tua. Karena di dalam Islam, anta wa maluka liwalidika, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Jadi milik anak adalah milik orang tua, tapi belum tentu milik orang tua itu menjadi milik anak. Maka disitulah surat Al-Ahqaf ayat 15 menegaskan bahwa kalau anak sudah berusia 40 tahun, dia tanggung jawab kepada anaknya, kepada istrinya, dan juga tanggung jawab kepada orang tua. Maka tidak ada, kalau Al-Islam dilaksanakan, orang tua yang terlantar.
karena sudah ditanggung oleh orang tuanya. Makanya di sini dikatakan mamin muammarin yu'ammaru fil Islam arba'ina sanah. 40 tahun itu sudah merupakan orang yang bersyukur kepada Allah, aniskurli, kemudian wali-walidai, kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang atwalukum a'maron wa ahsanukum a'malan. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan tahapan-tahapan usia itu bukan hanya berita. Tahapan-tahapan itu tetapi mengandung perintah kepada kita untuk berusaha, yaitu arba'ina sanah, penyakit jasmani rohani harus diperiksa, harus diteliti, harus diobati kalau ada penderitaan. Karena apa? Karena sudah harus menjaga, dan yang dijaga itu mulai dari makanan, dari kehidupan, maupun di dalam praktek keseharian. Kemudian apabila sudah homsin, sudah 50, meringankan beban sehingga tidak menjadi beban pihak lain, tapi justru bertanggung jawab baik dirinya, keluarganya maupun kepada orang tuanya. Dan akhirnya semakin tua usianya, semakin baik amalnya, semakin dekat kepada Allah, dan semakin dicintai oleh Allah, dan semakin bermanfaat bagi sesama manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan atwalukum a'maron wa ahsanukum a'malan. Mari kita hadapkan jiwa dan raga kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita mampu bersyukur atas nikmat tersebut, baik bersyukur kepada Allah maupun kepada orang tua, termasuk kepada sesama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.